Sejauh ini bagaimana nih Om? Kita menarik kesimpulan dari definisi rekan-rekan ini. Ini yang sebenarnya jadi sesuatu yang buat saya agak sedikit gregetan ya Om. Ini menarik pembahasan mengenai faktor rezeki atau tidak. Benar, semua hal yang terjadi di muka bumi ini rezeki. Dari mulai seorang pengusaha sukses ataupun seorang orang yang berhasil itu semua dibilang rezeki. Tapi di belakang kata rezeki itu banyak makna Om. Banyak perjuangan-perjuangan, peluh, keringat, bahkan tetesan darah yang Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Sekarang saya berada di tempat Omaris Excellent. Kita akan cerita banyak, ngobrol banyak dengan beliau. Untuk kalian yang sudah tahu tentang Omaris, ikuti terus. Untuk yang belum tahu, silahkan nanti bisa japri-japri. Beliau juga punya link, nanti ada di kolom deskripsi yang akan saya bagikan kepada Anda semua. Oh ya, sebelumnya terima kasih untuk Om Robert Pantau. Ini saya pakai jersey dari Om Robert Pantau. Anis merah raumum. Memang benar-benar raumum kerjanya. Makasih Om, kaosnya enak dipakai, adem, nyaman. Halo, Om Aris. Halo, Gus. Halo. Sudah nggak ketemu ya? Sudah nggak ketemu. Om, dulu itu kita pernah satu tim kayaknya. Tahun biru ya? Nah, ya berapa lupa ya, sudah agak lama Mas ya. Zaman dengan seneng-senengnya nganu getol-getole gak main bulat mainan burung toh. Ya, sekarang ya masih. Iya, sekarang tapi kan sekarang kan fokusnya juga ke media loh. Sembari jadi pemain macak media. Tuntutan Om. Oh, tuntutan sih. Ya. Gimana nih Om? Masa pandemi ini, keluarga aman Om? Alhamdulillah, puji Tuhan aman. Dulu itu saya lihat Om Aris itu main kenari loh. Ya, dulu awalnya saya main kenari. Dan kenarinya enggak bias-bias tuh, bro. Kenarinya juga main juga di lapangan, ternak juga gede-gede, termasuk kualitas. Mulai tahun berapa Om ke Lobet? 2012 ya, 2013 sebenarnya itu. 2013. Ya, antara 2013 mulai fokusnya 2013 ke Lobet itu. Apa sih yang memutuskan untuk hijrah? Oh, itu saja. Satu, kenari itu perawatannya lebih ribet ya sebenarnya. Karena saya waktu itu juga ada satu kendala di mana di lapangan itu kalau kenari bunyi semua. Jadi enggak nyeletil curi enggak, cuman kemungkinan miss secara manusiawi itu kemungkinan miss besar. Sedangkan di labet itu enggak semua burung bunyi. Jadi kalau satu gantangan 60 gantangan, ya, itu kemungkinan burung kita kelihatan nyolok itu gampang banget kalau burung kita bisa bunyi terus. Sedangkan beberapa yang bunyi itu sedikit waktu zaman itu loh, sebelum zaman era sekarang. Vektor ya, walau era vektor dulu yang bunyi sedikit banget. Kalau sekarang kan burung konslet semua bunyi kayak kenari. Jadi sekarang burung labet itu sudah kayak kenari Om, kalau konslet tarung gitu loh. Semuanya bunyi, semuanya ngedur kayak gitu loh. Nah, dulu dengan adanya seperti itu, saya tertarik di labet. Wah, ini gaya manuk muni angel, tapi saya tertantang. Gimana caranya labet itu bunyi? Terus saya waktu itu berawal dari saya masih ternak kenari Om, masih pakai Yorkshire waktu itu, terus jual beli kenari juga. Saya mulai coba pelihara dari mulai satu sampai 5 ekor pertama kali, 5 ekor. Tak gantang di taman kuliner. Pertama kali saya gantang itu di taman kuliner sama Telogerjo.
itu 5-5-nya saya bawa. 5-5-nya saya karena belum paham ya, saking ngebetir pengen iso lobet. Nah gitu. 5-5-nya saya bawa, nggak ada yang bunyi. 5-5-nya saya gantang bareng. 3 sesi pertama, 3 sesi kedua, ganti-gantian. Itu tak jalannya berapa hari kok dia rasanya nggak ada yang bunyi. Saya pikir tuh 5-5-nya juara semua. Butuh perjuangan ternyata untuk beralih dari labet, dari kenari ke labet itu butuh perjuangan karena kita betul-betul dari nol ya, yang nggak tahu labet itu kayak apa gitu loh. Nah, di perjalanan yang membuat saya semangat itu ceritanya begini. Aku punya guru saya zaman main Vector namanya Aris Teheran, itu orang Bau Sastra. Kenapa kok saya semangat waktu itu? Latar belakangnya seperti ini. Waktu itu saya tuh disuruh gantangin burung labetnya dia yang namanya Putra Jogja. Putra Jogja ini burung waktu itu cukup terkenal karena di lomba-lomba lumayan punya nama itu. Masih ingat warnanya apa itu? Palamas Paju. Palamas, oke. Nah, saat itu saya masih ingat di ulang tahunnya Pasti saya gantang. Yang gantang saya, padahal yang punya Aris, sama-sama Aris namanya. Saya gantang, juara 1 sama 3, ngalahin burung-burung yang bagus. Burungnya ngedur, bagus, kualitasnya memang bagus. Katanya beli berapa? Beli 500.000. Waktu itu langsung ditawar. Dulu pemain labet fighter zaman waktu itu tuh nama Dwi Fortuna. Dwi Fortuner. Mas Dwi Tamasiswo. Yes, nama Agus ya kenal pasti ya. Itu bukan pemain abal-abal dulu juga pemain fighter zaman itu. Angel kalah orang itu tertarik meminang si Putri Jogja ini. Nah, Putri Jogja ini akhirnya dibeli Dwi Fortuna itu, tawarannya di toko saya. Habis dari Pasti karena sertifikatnya namanya Aris, tahunnya juga Aris saya, yang gantang saya, yang dikejar saya. Lah saya telepon sama Om Aris Teheran itu, Arisnya Bau Sastra itu. Om, itu punya Om Dwi, buka piro? Aku bilang, buka berapa? Ditawar Om Dwi, buka 10 juta katanya. Tenanan tuh ya, aku bilang, wah, 10 juta, aku bilang. Apa ya laku kayak gitu kan. Nek kenari, Yorkshire masih wajar waktu itu. Jadi kalau prestasi mungkin bisa sampai 10 juta, wong saya sempat beli 10 juta. Kalau di Yorkshire yang pasaran 3,5 juara, si Pitung itu belinya 10 juta. Pitung beli, ditawar 10 juta nek Pitung dulu sempat. Nah, terus akhirnya deal di angka 7.500.000. Karena saya yang nelpon, saya yang ngedilin, saya dikasih ceperan 500.000. Lihat uang 500.000 dari lobet itu bahagia banget mas. Akhirnya aku memutuskan untuk main lobet serius. Nah, dengan cara belajar dari beberapa orang-orang yang jago lobet di zaman itu. Gitu Om ceritanya. Tapi di kenari juga poin dong waktu itu mas. Kenari poin Om. Poin terus dong. Kenari poin, saya jual beli kulak dari Surabaya, dari Malang. Malang itu tempatnya Haji Hasan Asun di pasar Splendid. Di pasar Splendid. Ya. Ambil gitu, terus saya pulaan. Itu tempatnya Ken Samrok dulu lahir tuh gitu. Ken Samroknya Pak Bagio, Ken Samrok 7. Siap. Sempat juara juga itu. Terus dari situ jual beli ya laku Om. Cuman tantangannya nggak ada karena nek cara arep menang ki masih butuh proses yang lama dan kenari bunyi semua, kemungkinan misnya tinggi. Akhirnya di labet ini saya melihat satu peluang, mau nek malah labet angel, tapi Aris ini bisa membuat labet Putri Jogja itu kelihatan tampil dengan kayak panjang-panjang, dadanya lumayan rapat gitu loh, seperti burung konslet gitu loh. Saya tertarik nek tampil mesti kelihatan, orang penonton pemula pun bisa melihat bahwa si juara mesti kaya. Dan kelihatan pada saat itu lobet primadona ya Om ya, 60 gantangan full. Waktu Putri Jogja belum belum terlalu, hanya di event-event tertentu yang penuh. Itu labet malah kondisi lagi jatuhnya. Maksudnya mulai angkal harga labet di pasar ya, bukan labet lomba ya. Labet di pasar itu mulai menurun itu. Tapi dengan menurunnya saya anggap malah sebagai satu peluang. Karena golek bahan lebih murah. Boleh harga pasaran itu murah, tapi harga burung kualitas di lomba itu tetap mahal. Kayak sekarang nih Om, lobet mungkin 50.000, 35.000 ya, 50.000, 35.000. Tapi kalau konsep tetap aja mahal kan. Iya. Nah itu loh, dibeli mahal pun kadang nggak diberikan. Nah, dibeli mahal pun kadang nggak diberikan. Jadi antara burung pasar
mau turun nggak masalah, tapi kalau kita bisa mulai burung itu jadi kualitas lomba, itu akan jadi nilainya lipat kali ganda. Saya ingat waktu itu Om Aris sampai berburu ke mana-mana, Robert. Dari gantangan di Jogja kita bikin Kawul Alit, waktu itu ada bursa. Ya, Kawul Alit bursa. Itu gara-gara saya lihat di Solo ya, Nah, Depok. Mas Uku sama Mas Ito, Mas Tugu Liontin sama Mas Ito Labet. Solo. Ini kabarnya beliau. Kemarin masih sok japri tapi lewat Facebook. Ya dia masih baik-baik dan masih semangat kayaknya. Uku juga masih jualan anakan. Uku halo. Anakan apa? Anakan lobet trah ya. Masih laku. Masih dicari ternyata anakan lobet trah. Jadi kalau ngomongin kualitas harga labet tidak ada pengaruh sebenarnya. Oke, Om Aris. Nah, Om Aris waktu itu ke bursa Solo. Cari lobet yang seperti apa? Di bursa itu kadang-kadang ada yang juara, bagus, stabil, bagus, tidak diambil. Mungkin ada yang bisa dibagikan Om, teman-teman itu. Dulu saya senangnya, memang dari awal mula Om, sebenarnya saya tuh senangnya ngombyok istilahnya. Ngombyok itu beli di pasar. Jadi cerita terputus tadi Habis Putri Jogja, saya tuh senang cari bahan-bahan. 5 itu pun bahan-bahan hanya satu yang saya beli mahal itu 600.000, itu dari Om Aris Teheran tadi. Nah saya senangnya tuh ngombyok Om, jadi cari bahan-bahan itu dari pasar. Nah ceritanya kan Depok, saya nggak tahu kalau di sana ada bursa Om awalnya, nggak tahu. Saya sering nyupli tapi pagi. Kebetulan suatu saat saya datangnya sore, agak siang. Datang di sana nyupli bahan, dapat 1 ekor, jadi seharian full dapat 1 ekor, kan capek Om rasanya. Karena saya betul-betul kalau lihat labet itu betul-betul dari karakter vektornya harus ada, burungnya agak sedikit latah, terus nampak durasinya syukur kelihatan kan gitu kan. Dari situ saya lihat kok ada lomba, ada laberan, tak pikir kan gitu kan. Kumpul orang-orang labet bawa burung kerodongan itu. Iki nonton aku, cocok ini. Nggak ngerti kalau itu bursa awalnya Om. Ternyata setelah dimulai acaranya ternyata itu bursa maksimal 3 juta. Wih, 1 juta nek manuke mewah, yo masih masuk akal karena waktu itu aku bisa laku, sudah mulai laku ada yang 5, 10, 6, 7 sudah mulai ada yang laku, 6, 7 juta masih ada yang laku, sudah mulai gitu loh. Nah dari walaupun hari-hari bahan-bahan di pasar gitu loh. Terus akhirnya aku mulai membidik sedikit berani untuk ngambil-ngambil burung yang berkualitas yang di pasar Telogorojo 2,5 itu awal mula pertama kali. Walaupun burung itu mati nggak sempat terjual. Pastel biru ya Om? Punyanya Om pemain sepak bola itu loh. Ya. Ya betul. Masih inget ya? Masih inget. Itu agak muda burungnya 6 bulanan lah kira-kira. Lady gitu ya namanya. Iya. Lady. Oke, lanjut. Terus akhirnya aku mulai di Solo itu begitu lihat kok ada pertandingan, terus itu ternyata bursa. Penawaran mentok itu 3 juta Om waktu itu. Jadi kalau misalnya saya senang sama burung itu, kalau saya sudah bilang deal mau burungnya kayak apapun paribasannya komplit 3 juta harus dijual. Penggantang itu tidak boleh menolak penawaran saya. Peraturannya di di bursa Depok Solo itu kerennya di situ, dan Om Itok sama Om Pugu itu tegas orangnya. Keren. Dia tegas, dia kalau misalnya nggak dijual nggak usah digantang. Karena di situ hanya untuk menampung aspirasi orang yang berniat gantang dan jual. Nah, di situ banyak burung yang mungkin dipilih, tapi nggak mesti saya milih yang juara 1. Jadi kadang ada burung yang juara 2 atau juara 5. Saya pernah ngambil di bursa itu, mungkin sempat diberitakan sama Om Itok di shoot di wartawan apa ya waktu saya lupa. Kok saya ngambilnya yang juara 2 sama juara 5. Di Burung News mungkin ya? Di Burung News ya. Mas Timbul ya, Om Timbul. Okay. Jadi waktu itu kalau nggak salah diliput di situ, kok Om Aris ngambilnya burung juara 2 sama juara 5, kenapa tidak juara 1 dengan harga yang 3 juta, sama-sama 3 juta. Yang saya pikir ketika burung itu ngekek dan dia memang vektor, dia bisa ngekek 3 kali. Kalau kita bisa maksimalkan, bisa jadi ngekeknya bisa 5 kali atau 6 kali dari durasi awal. Ya. Mungkin kondisinya burung itu belum maksimal. Dilihat dari karakter vektornya, saya lihat dulu karakternya bagus, durasinya dapat, mungkin dia nggak maksimal. Saya milih burung-burung yang tidak maksimal, walaupun belinya harus mahal gitu loh. Tapi ada beberapa burung yang belinya nggak sampai mentok 3 juta, ditawar di bawah karena dia nggak maksimal. Jadi tergantung kondisi burungnya. Saya ambil juara 2 sama juara 5, dan salah satu burung yang cukup fenomenal
yang ambil di Depok Solo itu namanya Yellow Lady. Yellow Lady ini di Muntilan Bersatu itu ngalahin Kusumo untuk pertama kalinya dan untuk terakhir kalinya, maksudnya untuk pertama karena selama ngalahin burung konslet waktu itu Kusumo muncul konslet, Yellow itu baru awal-awal masih mainan vektor, maksudnya belum muncul di lomba nasional, belum kayak gitu. Terus akhirnya begitu Kusumo konslet pertama kali di Purwa di Solo juga, itu konsletnya di Angkasa Pura Solo, juara 1 4 kali. Terus dia ketemu saya di Muntilan di acara Muntilan Bersatu. Yellow Lady sesi pertama juara 3, juara pertamanya Kusumo. Sesi kedua Yellow Lady juara 1, Kusumonya tos 2-3 sama punyanya orang Muntilan itu juga. Haji siapa yang punya pondok pesantren itu? Gus Ali. Ya, oke. Nah, jadi Kusumo tos 2-3, Yellow Lady ini juara 1, ngalahin dengan kualitas yang konslet. Burung itu cuma beli 3 juta di tempatnya Pasar Depok, di bursa itu. Dan di saat itu burung itu laku 17,5 juta. Itu dari 3 juta. Karena bisa ngalahin Kusumo, karena Kusumo udah konslet bisa dikalahin sama burung vektor. Waktu itu belum banyak konslet tuh, baru Kusumo. Tapi Kusumo kerja enggak itu waktu itu? Kerja maksimal. Oh, iya. Enggak kalah kan karena enggak kerja kan ya. Oh, bisa. Enggak kerja maksimal. Yellow tuh gila. Kalau dia lagi top form gitu, jedanya rapat banget, durasinya panjang-panjang keluar. Jeda cuma 1-2 tembak. Jedanya bisa ngalahin Kusumo, rapatnya bisa. Tapi selama ketemu Kusumo, ya cuma satu kalinya itu yang bisa menang. Karena burung vektor tahu sendiri, kestabilannya nggak sama dengan burung konslet. Nah, itu setelah itu saya mulai merambah pelan-pelan. Kok ada burung kayak gitu, kayak robot kan gitu kan. Dikit-dikit, apa jedanya rapet, bunyinya kerjanya terus-terusan, pakai sih kerja kayak gitu terus. Saya cuma penasaran sampai akhirnya ketemu Arnold, gitu loh. Burung-burung konslet kayak gitu, waduh, dan itu kalah terus saya, nggak begitu. Setelah era itu justru saya down, akhirnya aku mulai dolan vektor agak susah ya. Terus mulai muncul pas PAUD terpilih. Nah, aku mencoba PAUD, mulai main PAUD, nyoba settingan, terus ketemu settingan koloni, settingan pasangan. Dan akhirnya mencetak jual beli PAUD, akhirnya aku nggak jual beli burung vektor lagi karena burung vektor untuk juara di kelas nasional sudah berat waktu itu. Kita dikalahkan dengan burung-burung konslet. Iya, karena berjalannya itu terus saya mulai mikir, yuk, apakah aku mau main PAUD terus kayak gitu loh. Dan waktu itu vektor saya, PAUD saya tuh ada yang namanya Zito, itu sempat Soeharto Cup nomor 2. Jual beli saya di PAUD lancaran 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Zito sendiri pernah ditawar 27 juta. Itu pernah juara di Soeharto Cup, juara 2 sama juara 4 pada masanya ya. Pada masanya. Tapi saya kan gregetan om, namanya pemain nggak akan puas dengan main PAUD aja dong. Main dewasa tapi caranya gimana? Lah, itulah saatnya saya mulai belajar konslet. Belajar tentang labet konslet. Nah, belajar labet konslet itu sampai 2 tahun zong om. Dari mulai suntikan, hormon, vitamin, doping, saya belajar kayak gitu. Wakan kenceng, jemurnya galugalan. Saya pikir, apa bener sih ya burung konslet itu seperti ini gitu. Sampai saya berpikir seperti itu. Saya coba gali dari beberapa guru, saya belajar dari Bandung, Banjarnegara, Wonosobo, Bogor, mungkin dari beberapa tempat lainnya banyak. Ada 9 guru yang saya telepon interaktif sama langsung ke lokasi, sampai nginep di Bandung pernah, sama di tempatnya Om Ria di Wonosobo, di beberapa tempat lah. Di Bandung itu tempatnya Om Baleva Rebel yang nyetak puisi malam. Artinya kan Om Aris ketika sudah memutuskan untuk bermain di lobet total ya Om? Total ya Om, saya orangnya nggak suka kalau nggak basah. Kalau mainan air sekalian basah. Artinya kan sampai mengunjungi beliau-beliau itu. Iya, sampai belajar itu enggak bener-bener kan om, investasi. Ngeluarin uang untuk, kata orang zaman sekarang, investasi leher ke atas. Kata orang zaman sekarang, motivator sekarang, investasi leher ke atas. Betul. Nah, setelah cerita tadi itu perjuangannya itu, sampai sekarang Om Aris merambah ke, Om Aris sekarang dikenal sebagai pemain lobet. Nggak ada yang tahu kalau beliau kan
main kenari juga waktu itu kan. Nggak ada, belum sempat dibahas di blog lain juga tidak ada yang tahu. Nah sekarang ini. Nah sekarang di dunia konslet konslet itu kan fenomenal ya menurut saya tuh, wah sekali. Burung sampai bisa seperti kita bicarakan dulu sekali waktu yang lalu. Suatu saat lovebird ini akan seperti kenari, tinggal adu lagu. Ya, saya pernah komunikasi sama Bagus, pernah sharing, wah jangan-jangan seperti itu nanti bakalnya kayak gitu ya. Nggak mungkin, saya bilang gitu, ya. Nggak mungkin. Tapi cuma ada 1-2 burung yang bisa seperti itu waktu itu. Kusumo, Arnold yang saya tahu ya. Di sekitar sini ya. Saidan ya, awal-awal itu. Nah, Om Aris memecahkan mitos itu. Dari impian dulu kan, bagaimana ya, itu? Semua dari dream. Nah itu, coba Om dijelaskan. Ya, seperti kata orang zaman sekarang lagi Om. Big dream, start small. Jadi semua berawal dari kita mau start dari hal-hal kecil dulu. Belajar gimana caranya merawat lovebird dengan benar dan baik. Berawal dari pengalaman saya main traktor, main PAUD, terus akhirnya saya main konslet nggak terlalu susah sebenarnya. Cuman ada satu misteri yang waktu itu tidak bisa bocor-bocor, saya nggak tahu. Saya coba mencari terus jangan putus asa kalau menurut saya teman-teman intinya. Jadi saya coba belajar sampai ke Bandung, kemana-mana intinya. Betul-betul nggak mau menyerah Om. 2 tahun tuh bahkan sempat istri saya tuh bilang, kamu tuh lama-lama kayak orang gila. Karena domblong gitu loh, sampai kadang-kadang tuh ngeliatin burung sampai berjam-jam cuman nyawang burung gitu kayak orang gila gitu loh. Dan itu bisa jadi cerita saya untuk sekarang. Dan akhirnya bertahap aku mulai bisa nyetak satu persatu, mulai bisa bahkan dari bahan-bahan yang cuma harga 50.000 bisa laku 30 juta, harga 1 juta bisa laku 50, harga 300 pernah, harga 400 pernah. Banyak sih Om. Burung-burung konslet yang terakhir di sini walaupun nggak dalam posisi jalan lapangan ya, udah bahan udah dibeli, baru double dibeli kayak gitu ya, sampai burung-burung sekian persen udah pada prestasi di nasional, termasuk yang sekarang saya pegang namanya nuklir dan di Pasundan, di beberapa piala-piala besar kayak Kapolda Jatim itu juara 1 juga gitu loh. Di skala nasional. Ada nggak sih sosok figur menjadi figur idola di dunia lovebird? Di dunia lovebird saya suka sama Om Baleva Rebel sama Om Heri Purnomo Banjarnegara, itu guru saya. 2 guru saya itu saya suka sama mereka karena mereka orangnya low profil, nggak banyak omong terlalu gede, maksudnya nggak nunjukin kemampuannya, tapi mereka punya isi. Down to earth, membumi. Ya. Waktu itu Heri Purnomo itu sebagai satu sosok yang terutama Om Heri Purnomo itu saya salut banget sama beliau karena waktu itu kayak burung-burung yang awal konslet dia munculkan itu dia tidak ada namanya di situ, tidak terlihat. Yang terlihat bahkan nama orang lain. Saya tidak perlu sebutkan orangnya. Tapi yang muncul di permukaan itu orang lain, padahal itu karya dia itu. Salah satunya karya-karya dia itu. Dan saya dapat informasi dari teman, akhirnya saya coba datang ke tempat dia dan aku tanyakan, bener nggak Om kalau itu punya jenengan? Ternyata dari nol, dari betul-betul hanya bahan ternakan, bahan yang cuma beli di pasar, dan ternyata betul dari mulai dia nol, dia nggak burung, dicandali naga jauh, cerita-cerita itu cukup mengena banget di kepala saya. Ternyata burung dari bahan bawah, bahan yang masih mentah itu bisa ya dicetak konslet. Wah, ketertarikan saya tambah getol, tambah gemes. Akhirnya saya nggak pernah namanya beli burung jalan lapangan sampai sekarang Om. Saya belum pernah beli konslet jadi Om. Konslet maksudnya matang jalan lapangan belum pernah, kecuali tukeran ya, kayak babon saya beli itu tukeran bahan. Jadi nggak pernah saya namanya beli barang jadi, beli juara lapangan saya beli nggak pernah di konslet ya, di konslet Om. Nggak pernah. Mungkin yang dibeli sekarang bahan gacor mungkin. Ya bahan double pernah, tapi kalau bahannya sudah jalan lapangan, sudah juara nggak pernah saya. Oke. Nah, yang perlu digarisbawahi ini banyak pemula yang sering bertanya, lovebird konslet itu adalah faktor rezeki, ada yang ngomong juga bisa dibuat, atau ini bagaimana nih Om? Kita
menarik kesimpulan dari definisi rekan-rekan ini. Ini yang sebenarnya jadi sesuatu yang buat saya agak sedikit gregetan ya. Ini menarik pembahasan mengenai faktor rezeki atau tidak. Benar, semua hal yang terjadi di muka bumi ini rezeki. Dari mulai seorang pengusaha sukses ataupun seorang orang yang berhasil itu semua dibilang rezeki. Tapi di belakang kata rezeki itu banyak makna, Om. Banyak perjuangan-perjuangan, peluh, keringat, bahkan tetesan darah yang istilahnya apa ya, dilakukan sebelum proses rezeki itu terjadi. Walaupun sampai 2 tahun saya sempat zong, tapi saya tidak berhenti di situ untuk konsisten, untuk mencari dan terus mencari, tidak pernah putus asa untuk gagal. Jadi terus saya coba, saya cari. Kadang-kadang kan sekarang itu pemula maunya instan, pakai doping, pakai ini terus jadi konslet. Padahal yang namanya konslet atau sebuah keberhasilan untuk mencetak konslet itu bukan sesuatu yang instan, tidak kayak orang masak mie. Jadi itu kadang-kadang yang membuat saya tuh cukup gergeten. Lagi-lagi kalau konslet bilangnya rezeki, padahal kalau ditelaah, kalau kita mempelajarinya bukan dari settingan. Nah, kelemahannya kayak gini, Om. Karena orang pengen instan, akhirnya kalau kita dulu zaman main factor masih ada istilah 1001 karakter, 1001 settingan. Jelas ya, Om. Manusia aja diciptakan berbeda-beda walaupun kembar. Tidak ada yang identik. Tidak ada yang identik sama. Gimana ceritanya kalau labet? Tuhan atau Allah itu menciptakan sesuatu itu luar biasa sekali. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua labet dengan satu karakter. Akhirnya ketika belajar settingan, tak kasih contoh pemikirannya seperti ini. Saya dulu belajar dari 9 guru dengan settingan yang berbeda, tidak dibekali dengan landasan pemahaman yang kuat tentang cara merawat labet yang benar. Sekarang orang baru awal-awal main labet pengennya langsung belajar konslet. Baru awal-awal main PAUD pengennya langsung belajar konslet. Pengen gampang. Nah, pengen gampang. Sedangkan orang untuk menjadi expert itu butuh kata orang juga nih yang zaman sekarang. 10 hukum 10.000 jam. Ketika kita melakukan hukum 10.000 jam, kita menjadi expert atau menjadi ahli di bidang itu. Nah, baru sebentar mintanya konsletnya cepet. Akhirnya pakai doping, pakai suntik, pakai injek segala macam lah. Padahal butuh proses untuk memahami dulu burung. Berapa jam kita main burung selama ini? Berapa jam kita mengolah burung selama ini yang masalah. Lah, ketika orang itu belajar, tanya sama aku, Om, cara buat burung konslet itu gimana? Jemurnya gimana? Pakannya gimana? Terus pudingnya bagaimana? Itu yang ditanyakan settingan, Om. Maksudnya settingan begini, ketika burung dalam kondisi birahi tinggi, dikasih pakan tinggi yang tujuannya dongkrak birahi, burung ini malah tambah jadi gak karu-karuan. Padahal yang dicari titik gacor. Lah kalau ketemunya birahi mungkin sedang atau rendah, dikasih pakan tinggi bener, larinya ke gacor. Lah sekarang orang gacorin burung aja susah, kok sudah ngomongin konslet. Aku sampai bilang, wes gak usah mainan konslet dulu kalau belum tahu tentang factor dan PAUD. Kenapa kok kayak gitu? Factor itu bicara burung single yang diolah, kita mengendalikan birahinya bagaimana supaya stabil dengan kondisi single. Dia tidak ada peredam, dia tidak ada pengendali birahi. Kalau satu hal ini lulus, aku yakin di konslet dia akan lebih memahami. Sedikit banyak nggak jauh-jauh amat lah. Kalau sistem PAUD yang zaman itu, setelah itu PAUD ya eranya, PAUD itu dia ada pasangan, ada peredamnya emosi, ada peredamnya birahi. Walaupun PAUD itu tidak terlihat birahi, tapi istilahnya ada peredamnya, Om. Jadi enak. Zaman dulu PAUD trah nggak ada, gantang single semua aja. Untuk jalan susah. Sekarang Om, yoan PAUD aja digantang itu enak banget gitu loh, tanpa harus beli di yang trah yang istimewa. Akhirnya harga labet PAUD itu ya jatuh. Nggak dulu zaman saya jual, saya sempat jual labet PAUD 1 ekor baru notol Milan 3 juta zaman trah gitu loh. Zaman era factor ya. Begitu sistem koloni keluar, hilang semua itu. Mimpi tentang labet trah itu sekian persen loh, nggak semua tapi sekian persen hilang. Mulai menurun karena beli di pasar aja dengan sistem pasangan, dengan sistem yang baru, semua bisa jalan gitu loh, tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Iya, kayak gitu. Jadi sekarang itu memang, jadi yang intinya satu sih saya bilang, zaman sekarang itu intinya kita harus peka terhadap perubahan. Kalau kita tidak mau berubah, yang masalah zaman itu berubah terus.
Dulu orang buka wartel masih laku ya Om. Siap. Sekarang pakai handphone, ya kan? Pakai handphone, semua pakai handphone. Wartel mau buka usaha wartel sekarang ya nggak mungkin laku. Siapa yang mau beli kan gitu kan? Artinya apa? Zaman ini berubah terus. Kalau kita nggak ngikutin berubah, eranya sekarang era digital. Ya kita harus ngikutin digital. Zaman dulu nggak ada cita-cita jadi YouTuber ataupun blogger. Sekarang banyak ya, kayak gitu. Jadi era itu harus berkembang terus dan kita harus ngikutin zaman. Harus belajar terus, upgrade diri terus. Investasi leher ke atas tadi. Oke, berarti kan gini Om istilahnya. Ini rekan-rekan ya yang perlu garis bawahi dari pembicaraan kita ini. Untuk mencapai tahapan yang tinggi, pahami dulu tahapan yang di bawah. Pahami dulu ini. Setelah Anda paham, baru naik ke step yang lebih tinggi. Kalau belum langsung menanyakan ke tahap yang konslet. Agak berat sih aku bilang. Begini nanti yang diterima akan berbeda-beda juga. Iya. Karena si landasannya nggak sama. Dia sudah jalan duluan soalnya. Sudah jalan dan meyakini perjalanannya akan sampai di finish. Tapi ternyata kita memberikan motivasi yang lain menurut si penanya ini nggak sama jurusannya dan yakin dan tidak yakin. Akhirnya setengah-setengah menjalaninya. Iya, dan akhirnya bilangnya rezeki kalaupun jadi. Padahal itu nggak sengaja pas dapat burung yang tepat, settingan yang tepat. Jadi dan sampai sekarang pun untuk manajemen kita menyempurnakan terus karena saya dulu dasarnya bukan orang yang lulusan S1 apa S2, saya tuh SMP Om sebenarnya. SMA aja kelas 2 nggak lulus saya. Kebolosan. Salah satunya terus beli ya itu. Beli mulai kecil gitu. Ya, beli. Saya mengakui itu dan saya nikah. Saya mulai usaha sendiri dengan kebetulan kok pas saya usaha itu dalam posisi yang keluarga saya sendiri, orang tua saya sendiri pas jatuh. Jadi saya harus survive di kondisi-kondisi saat itu. Ini bisa buat cerita anak cucu saya. Jadi saya itu memulai excellent itu dulu dari mulai nggak punya apa-apa Om. Jualannya di teras, beralaskan sandal jepit, pakainya satu keranjang.